Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya, yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya, Muyun sangat yakin bahwa api surgawi akan menjadi miliknya setelah diberikan informasi mengenai jurang tersebut dan monster yang terkandung di dalamnya. Apakah Muyun mampu mendapatkan api tersebut? Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Tiga hari pun berlalu, kini mereka mendatangi jurang iblis dengan mengandalkan informasi dari beberapa orang selama ini. Muyun pun memberitahu Meng Yao dan Xin Ye untuk jangan melawan jika ada serangan apapun dari hewan jurang iblis. Tak lama kemudian, mereka pun dikepung oleh sekelompok serigala yang akan menerkam Muyun. Dengan informasi yang diberikan oleh Putian, dia pun hanya diam tak melawan. Benar saja, hewan itu seketika hilang dari hadapannya. Melihat hal itu, Muyun semakin tertarik dengan orang tersebut. 按正常的朝前走，千万不要反击。紫莲妖火感受到万劫鬼火的气息，大家不要乱动。暮云，云哥，有意思，此人有意思。 Tak lama dari itu, teriakan minta tolong terdengar dari telinga mereka. Melihat seseorang yang berlari dari kejaran hewan bertaring pun meminta tolong pada Muyun untuk melenyapkannya. Muyun yang melihat jika serangan hewan itu benar melukai lawannya, langsung bergegas lari untuk menyelamatkan diri. Dengan kekuatan taring miliknya, Muyun tak bisa menjatuhkan hewan tersebut, yang jika diasumsikan pada manusia, kekuatan taring Muyun mampu melukai seseorang yang berada di ranah telepati ilahi tingkat 7 sekalipun. Dengan hal itu, maka dipastikan jika kekuatan hewan ini bukanlah kekuatan biasa pada umumnya. 那么强，之火居然是硬生生承接下来的，就算是通神6重、7重境界的强者。子木先生， Tak lama dari itu, si Jingtian pun datang dan meminta Muyun untuk memberikan api teratai ungu miliknya. Jika tidak, si Jingtian akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Muyun pun kembali mengingatkan, dengan kekuatannya saat ini, dia belum bisa mengalahkan Muyun. 10柄极品地器， 可以考虑放你一条生路。 Si Jingtian yang merasa terpojok pun memanggil 5 kekuatan utama untuk bisa membunuh Muyun. Melihat hal itu, semangat Muyun semakin membara karena teringat akan dendamnya saat pembantaian keluargamu waktu dulu. Muyun yang melihat salah satu keluarga Yun akan membalaskan dendam ayahnya selama ini. Karena akibat keluarga Yun, Meridian ayah Muyun mati selama 20 tahun. Tanpa pikir panjang, mereka pun membentuk formasi untuk menyerangnya. 太郁闷了，简直是找死！你未必太小看我暮云。 Sementara itu, Putian yang melihat Muyun bertarung sangat terkagum dengan keberanian dan kekuatan Muyun. Karena faktanya, saat ini Muyun sedang melawan 5 kekuatan Zongzo yang dimana 4 diantara mereka berada di ranah telepati ilahi tingkat 10 dan 1 di ranah nirvana. Seng Sindri pun mengusulkan untuk langsung membentuk formasi untuk membunuh Muyun, karena jika bantuannya datang akan sulit sekali membunuhnya. Mendengar hal itu, 5 kekuatan Zongzo tersebut mengeluarkan kekuatan terbaik mereka, sehingga pertarungan pun terjadi. 此子可就困难。 此子所依仗的也只是这古玉龙晶。 来吧！云雀，沈行睿，没问题。挡的就是你现在！受死！风回镜，天启，又是你。
Saat pertarungan sedang terjadi, tiba-tiba Shin Mengyao datang membantu Muyun. Mengyao dengan kekuatan ponik esnya mampu membuat lawannya beku dan tak bisa bergerak sedikit pun, sehingga kemungkinan terkena serangan Muyun akan lebih besar dari hindaran mereka. Saat si Jingtian akan terkena serangannya sendiri, tiba-tiba paman ketujuhnya datang dan menghalau serangan tersebut. Melihat hal itu, Muyun pun menyuruh semua praktisi ranah nirvana untuk keluar dari sarangnya. Benar saja, saat Muyun mengatakannya, guru Shin Mengyao pun hadir di sana. 如此，那其他的涅槃境的各位都出来吧。 Muyun yang melihat guru Shin Mengyao tersebut mengasumsikan jika dirinya baru berusia 20 tahun dan sudah menjadi guru Shin Mengyao, sehingga Muyun pun membayangkan betapa hebatnya kekuatan dari guru Shin Mengyao ini. Kedatangan Ziyuyi ke sini untuk membawa Mengyao kembali ke sekte Shengdan, karena semua kekacauan yang terjadi di sini tidak ada urusan dengannya. Mendengar hal itu, Muyun pun membantah dan membiarkan Mengyao untuk memilih keputusan sendiri. Karena sifat gigih dari Muyun, dia pun mengetesnya dengan menyerang Muyun, menggunakan sedikit kekuatan miliknya. Benar saja, Muyun pun tak bisa menahan serangan itu, sehingga hal itu mampu membuat Mengyao marah dan mengeluarkan binatang roh miliknya, yang mengakibatkan orang di sekitar menjadi beku tak bergerak. Muyun yang menyadari kehebatan Guruji pun menyuruh Mengyao untuk ikut bersamanya ke sekte Shengdan dan berjanji akan mengambil kembali saat kekuatannya sudah jauh dari sekarang. 一定会亲自拜访圣丹宗，接瑶儿回来。 Setelah Mengyao pergi, orang yang terkena serangan binatang roh dari Mengyao kembali menjadi normal, sehingga omongan besar mereka pun kembali memancing kemarahan Muyun. Jika mereka akan membentuk formasi untuk membunuh Muyun, maka Muyun pun takkan diam saja dan pasrah dalam serangan mereka, sehingga pertarungan pun kembali terjadi. 都别藏着了，全部一起上！ Dengan kerjasama dari 5 kekuatan, mampu membuat pertahanan Muyun pecah dengan serangan mereka, sehingga Muyun pun melarikan diri karena dirinya merasakan api surgawi 10.000 hantu di sekitarnya. Benar saja, tak lama dia berlari, Muyun pun menemukan aura permusuhan dari dalam jurang iblis saat ini berada di puncaknya. Muyun yang sangat mementingkan aliansi Yunnya akan melindungi mereka dengan cara apapun, sehingga untuk membunuh 5 kekuatan utama, perlu tempat yang mendukung kekuatan Muyun, sehingga dia pun lari ke dalam jurang iblis untuk melawan mereka. Namun, mereka yang terkejut melihat Muyun terjun ke sana membiarkan Muyun pergi, karena mereka berpikir Muyun akan mati jika masuk ke dalam sana. 想杀我就来！我看你往哪里跑！累，所以死上百回了。 Setelah Muyun terjun ke dalam jurang iblis, Seng Xinrui memberitahu mereka tentang informasi yang sama dari Putian yang diberikan pada Muyun terkait serangan ilusi yang ada di dalam sana. Xin pun beralih pada Muyun yang telah sampai di dasar jurang iblis tersebut. Untuk berjaga-jaga, Muyun mengeluarkan mutiara jiwa dan cermin angin untuk menghalau aura permusuhan yang ada di dalam jurang tersebut. Tak lama dari itu, Muyun mendengar teriakan seseorang yang terjebak di dalam jurang tersebut. Dengan cepat, Muyun pun mendatanginya. Sesampainya Muyun di sana, dia melihat seseorang yang terbelenggu dan terjebak di dalam segel tanah neraka yang sudah terjebak selama 10.000 tahun lamanya. Dia bernama Wan Wusheng. Dirinya heran karena selama 10.000 tahun terakhir tak ada orang yang bisa masuk sejauh ini ke dalam jurang iblis. Muyun yang merasa jika Wan Wusheng harusnya sudah menjadi peri 10.000 tahun yang lalu, lantas dia pun menanyakan kembali siapa dia sebenarnya dan harus memberitahu semua yang dia tahu agar dirinya bisa diselamatkan oleh Muyun. Dia pun terkejut saat Muyun tahu nama dirinya dengan benar. Setelah itu dia pun memberitahu jika dirinya sudah menempa altar jiwa tingkat 9 dan menjadi peri 10.000 tahun yang lalu. Namun sayangnya dirinya terjebak di 3.000 dunia kecil dan tersiksa di dalam belenggu api 10.000 hantu selama 10.000 tahun lamanya. Mendengar hal itu, Muyun pun mulai yakin jika dia merupakan murid Muyun 10.000 tahun yang lalu. Agar Muyun semakin
yakin, dia menanyakan cara menerobos Wan Wuseng saat dirinya menjadi peri. Dia pun mengatakan guru yang selalu dia hormati dan dia kagumi mendorongnya selangkah demi selangkah menjadi kuat. Gurunya pernah membuat mutiara jiwa untuknya. Mendengar hal itu, Muyun pun memperlihatkan mutiara jiwa miliknya. Sontak saja dia pun terkejut karena bola itu yang dibuat oleh gurunya bisa ada di tangan Muyun. Muyun pun membuat alibi jika guru Wan Wuseng adalah guru Muyun juga, yang padahal Muyunlah guru dari Wan Wuseng tersebut. Demi menutupi identitasnya, dirinya membuat alasan semacam itu. Untuk membuat yakin Wan Wuseng, Muyun menceritakan kedekatan Wan Wuseng dengan sang guru, sehingga dia pun percaya saat ini Muyun merupakan murid dari gurunya. 你是云老大的徒弟，你走， 出去也是死路一条。 老子出去一个个弄死他们！让我云老大的徒弟，简直是招。 Tak lama dari itu, terdengar suara dari bawah batu segel tanah neraka. Muyun yang mendengar hal itu pun mencoba untuk menyuruh suara tersebut menampakkan wujudnya. Wan Wuseng yang mendengarnya menyebut nama Wan Ji, yang menjadi sosok hantu yang sedang berkomunikasi dengan Muyun. Karena Muyun kesal, dia pun mulai mengasumsikan jika keberadaannya saat ini ada di bawah batu segel neraka, sehingga dia pun menyerang tempat itu dengan esensi naga giok miliknya. 你怎么和我打？臭小子，你这是 Benar saja, saat dirinya menyerang tempat tersebut, sosok Wan Ji pun hadir dan menjelma sebagai hantu. Melihat Muyun memiliki api ungu surgawi, dia pun mencoba untuk membunuh Muyun agar api tersebut bisa dia miliki. Namun sayangnya, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Muyun, dirinya mampu mengalahkan Wan Ji dan memenangkan api surgawi 10.000 hantu. Serta dia pun melangkah ke ranah telepati ilahi tingkat 7 sekaligus. 你死了，四连妖火就是我的。 Setelah Muyun mendapatkan api tersebut, dia pun mencoba mengeluarkan Wan Wuseng dari belenggu tersebut. Wan Wuseng yang telah terkurung puluhan ribu tahun pun sangat senang dengan kebebasan dirinya, sehingga dia pun akan melindungi Muyun karena dirinya percaya jika Muyun merupakan murid dari gurunya yaitu Muyun di 10.000 tahun yang lalu. Muyun pun menanyakan tingkat kekuatan Wan Wuseng saat ini. Dia pun menjawab jika dirinya pernah berada di altar jiwa tingkat 9. Namun sayangnya, dirinya yang terjebak di 3.000 dunia kecil, kekuatan itu dicuri oleh seseorang yang mungkin saja dengan harta yang terkandung di dalam jurang ini, dirinya bisa menembus altar jiwa tingkat 3. Mendengar hal itu, Muyun pun memberikan sejumlah harta beserta mutiara jiwa. 你所需要的都在这里了。好兄弟，待我片刻，我带你。 Sebelum Wan Wuseng berkultivasi, dia pun heran karena yang bisa memanipulasi mutiara jiwa hanya satu orang, yaitu gurunya. Muyun pun memberitahu jika guru Wan Wuseng telah mengajarkannya pada Muyun. Mendengar hal itu, dia pun melanjutkan kultivasi peningkatan kekuatannya. Saat Muyun sedang bermeditasi, dia pun merasakan adanya segel di dalam batu tersebut. Muyun yang melihat segel tersebut mencoba untuk masuk ke dalam tempat itu. Namun untungnya, Wan Wuseng menghentikan Muyun karena jika dia terjebak di sana, dirinya tak akan bisa keluar akibat ilusi yang dihadirkan oleh segel tersebut, sehingga membuat dirinya kehilangan akalnya sendiri. 不可！ 这里到底是什么地方？ 地狱，一旦上去，你很可能会堵得魔物一般，一直折磨我的。 Sin pun berpindah di atas jurang. Mereka yang berpikir jika Muyun sudah mati pun senang akan hal itu. Namun paman si Jingtian mengingatkan pada mereka jika Muyun pernah terjebak selama 3 tahun di dalam lembah Leyin, dan kemunculannya menjadikan Muyun memiliki kekuatan yang sangat hebat. Tak lama dari itu, Muyun pun datang dari dalam jurang iblis. Mereka yang melihat Muyun hadir berasumsi jika kekuatan Muyun sudah mencapai 2 tingkat dari sebelumnya. Muyun yang melihat 5 kekuatan utama tersebut merasa cocok untuk bahan latihan Wan Wuseng saat dirinya sudah lama tak bertarung. Mendengar hal itu, pertarungan 5 lawan 1 pun dimulai. 这个人看起来很强。 Di part yang akan datang, Wan Wuseng yang sudah terbebas akan menjaga Muyun dari siapapun yang akan menangkapnya, karena dia berpikir jika Muyun merupakan junior seperguruannya. Dengan kekuatan altar jiwa milik Wan Wuseng, mungkin saja pertarungan ini akan menarik, sehingga kekuatan Wan Wuseng akan lebih hebat setelah dirinya mengalahkan 5 kekuatan utama tersebut.